bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Saya percaya pagi ini semuanya dalam keadaan sehat, bukan? Itu sebabnya mari kita bersyukur menerima renungan pagi dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Segala pujian serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Semalaman telah kami nikmati tidur dengan baik, dan pagi ini kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Semua karena kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hari sebelum kami melakukan aktivitas kami mau membuka hati lebih dulu untuk menerima firman yang disampaikan lewat surga, yaitu suara gembala. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan pilih kasih. Terambil dari Kejadian 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Nah saudara, sebagai orang tua, kadang-kadang merasa wajar jika lebih menyukai anak yang satu dibandingkan anak yang lainnya. Kita bisa saja lebih sayang kepada anak yang menurut, yang berprestasi, atau memiliki selera yang mirip dengan kita. Namun, disadari atau tidak, sikap ini akan berdampak buruk pada relasi anak-anak kita. Yakub dibesarkan dalam keluarga yang pilih kasih. Ibunya lebih mengasihi Yakub, sedangkan sang ayah lebih mengasihi Esau. Warisan pola asuh yang salah ini ternyata ia teruskan kepada anak-anaknya. Yakub lebih mengasihi Yusuf dibanding semua anaknya yang lain. Yusuf itu lahir dari Rahel, istri yang sangat dikasihi Yakub. Yusuf lahir ketika ayahnya sudah sangat tua karena tadinya istrinya mengalami kemandulan. Untuk menunjukkan kasihnya, sang ayah membuatkan jubah khusus bagi Yusuf yang maha indah. Sebuah jubah yang betul-betul memukau. Namun, tindakan itu akan dibayarnya dengan sangat mahal dan penuh kepedihan. Anak-anaknya menjadi iri hati hingga bertindak mencelakakan Yusuf. Akhirnya, jubah maha indahnya itu dilumuri dengan darah binatang dan Yusuf sendiri dibuang ke dalam sumur tua. Dan anak-anaknya berbohong kepada ayahnya. Dan sang ayah mengira Yusuf betul-betul sudah mati diterkam binatang buas. Nah saudaraku yang kekasih, seperti Yakub, kita juga bukan orang tua yang sempurna. Kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Namun, kita hendaknya menyadari bahwa setiap anak-anak kita adalah istimewa. Masing-masing mereka berbeda. Walau demikian, masing-masing mereka seharusnya mengalami kasih sayang dari kita secara merata. Dan salah satu sikap yang perlu kita hindari ialah bertindak pilih kasih.
kita hendaknya menanamkan kebenaran dan persatuan yang diikat oleh kasih Tuhan yang tentunya akan membawa kedamaian di tengah-tengah keluarga, di mana anak-anak saling mengasihi, rukun dan damai sejahtera. Kita tidak boleh pilih kasih karena yang satu lebih baik, lebih rajin, lebih pintar, lebih menurut dan sebagainya. Sedangkan yang lainnya sama sekali tidak kita pedulikan. Ketika membelikan sesuatu, misalnya membelikan pakaian, belikanlah semua agar supaya merata. Kalau perlu semuanya itu warnanya sama, bentuknya sama, sehingga anak-anak merasa, wah, saya betul-betul diperhatikan oleh orang tua. Jangan sampai yang satu dibelikan lebih mahal, yang lainnya dibelikan dengan harga yang murah sekali. Dan itu menimbulkan kedengkian kepada anak yang dikasihi orang tua itu lebih daripada yang lain. Itu sebabnya kita harus mempunyai kasih yang rata, yang sama, tidak pilih kasih. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya tutup dengan kalimat ini. Mari putuskan rantai warisan yang membawa keburukan, serta menggantinya dengan warisan yang membangun persatuan dan penuh dengan kasih. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini merupakan suatu teguran bagi kami, agar supaya kami tidak pilih kasih kepada anak-anak kami. Ternyata generasi keturunan kami juga mewarisi cara kami berkeluarga, sehingga generasi keturunan kami nantinya akan pilih kasih ketika sudah menikah dan punya beberapa anak. Dan akhirnya keadaannya sedemikian rupa sangat mencekam, karena yang dikasih lebih daripada yang lain itu dibenci oleh saudara-saudara yang lain. Bahkan seringkali menimbulkan percekcokan, pertengkaran, bahkan perkelahian. Itu sebabnya lewat firman ini kami benar-benar menyadari kami tidak boleh pilih kasih, tetapi semua anak-anak yang terlahir sebagai keturunan kami kasih dengan porsi yang sama. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah pengalaman yang dialami oleh keluarga dalam ayat-ayat yang kami dengarkan tadi sudah menjadi contoh bagi kami untuk kami tidak menirukan sebagaimana mereka lakukan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan jamah, dan Tuhan memberikan kami berkat dan kasih karunia-Mu. Kalau masih ada yang sakit, ulurkan tangan-Mu, kuasa sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Saya berjumpa hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.